Ini seorang penegak hukum tidak bermoral. Saya tantang Anda, Hotman Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual DPP FBI. Ini sengaja dibuat FBI bukan FBI karena memang intelijensi yang dibangun itu adalah seperti kekuatan FBI-nya Amerika. Jadi Ketua Umum Adinda atau adik saya, Saudara Leo Situmorang, sarjana hukum, master hukum. Kemudian sahabat saya, Saudara Butar ya, nama lengkapnya Elfrid Butar SHMH, dan kemudian Donald Siagian, sudah pakai baju FBI dia udah ini. Kemudian Saudara atau Ibu Elidanetti SHMH CPLC. Nah, beliau ini advokat, lama bergabung dengan saya dan peduli sekali dengan urusan perempuan. Kemudian Saudara Binto Mawi Siregar SHMH, Direktur LBH Forum Batak Intelektual. Kemudian Saudara Luis Jauhari Setinjak. Ya, Pak. Nah, ya, mana kursinya? Sini. Managing Partner Ranlovong yang juga kader Forum Batak Intelektual. Saudara Abdul Hadi di mana dia? Oke. Wakil Managing Partner Ranlovong. Kemudian Bapak Andar Situmorang, beliau izin tadi, baru nyampe dari Semarang. Tapi kami sudah kontak-kontak sejak saya di Jeddah 2 hari lalu ya, Pak Ketua Umum. Ya, siap. Begitu juga dengan Pak Ketua Umum. Jadi kalau kami orang Muslim, mohon maaf ini, yang disebut dengan Tanah Haram, saya sengaja memakai ini bahwa kita pulang dari sana disunnahkan kami itu 40 hari, Adinda, untuk memakai pakaian atribut Muslim, karena kita masih didampingi oleh malaikat-malaikat yang dalam kategori malaikat baik. Kemudian Tanah Haram itu Mekah, Madinah. Jadi yang disebut dengan haram, banyak orang bertanya, haram itu apa sih? Haram itu artinya tidak boleh dimakan, tidak boleh dilakukan. Nah, memang ketika ditanya, saya juga tanya, meskipun saya sarjana agama juga, haram itu, tanah haram itu tanah yang tidak boleh melakukan sesuatu. Termasuk di Mekah itu tidak boleh membunuh hewan apapun, tanaman apapun. Sehingga semua dipelihara. Di sini sekarang jadi proyek percontohan dunia. Jadi selama di Tanah Haram, Makkah dan Madinah, saya tidak berbicara urusan pekerjaan lawyer, duniawi, dan semua saya posting urusan saya di sana dengan keluarga. Tapi begitu di Jeddah, karena banyaknya netizen yang bertanya dan juga yang DM saya, koordinasi juga, dan melihat jawaban dari Saudara Hotman Paris Hutapea dan juga Richard Lee, maka kita berkesimpulan tetap akan melanjutkan kasus ini sampai selesai. Jadi tidak ada yang ditanggung-tanggung, dan jangan ada pikiran ini disetting, tidak ada. Dan apalagi ini kami main-main media, enggak. Hari ini kita maju ke penegak hukum. Kemudian ada Pak Wirdan Sanasution, ada di sini, abang saya. Ada Bu Eli Heriani Rambe, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Langkat. Nah, bupatinya yang kena tangkap. Nah, ini istri saya, biar jelas sama kalian. Nah, jadi nanti dibilang
istrinya kok ada sekian, memang nggak salah itu. Istri saya cuma satu di sana, satu di sini. Sedangkan Leo Situmorang satu juga, 1A, 1B, 1C, satu juga. Sebenarnya urusan ini semua laki-laki kepingin, cuma persoalan berani atau tidak itu. Walaupun di Injil disebut yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia, kecuali sembunyi-sembunyi gitu kan. Jadi sama dengan kami, boleh lebih dari satu, kecuali adil gitu. Nah, adil ini kan tergantung suasana gitu. Oh iya dong. Ya baik, saudara-saudara sekalian, saya preskon yang kedua ini kita mengambil tema yaitu action, ya, secara hukum, baik ke penegak hukum, Polda Metro dan Dewan Pimpinan Pusat, DPN Pradi. DPN Pradi ini tadi malam saya dapat info dari Adinda Leo dan juga dari tim saya Luis dan juga dari saudara Abdul Hadi bahwa saudara Hotman Paris Hutapea, menurut data yang kami terima ya, kita tidak memastikan ini benar atau tidak menjustifikasi bahwa di dalam akun Instagram milik DPN Indonesia, nih, nanti lebih jelasnya tentang konstruksi hukumnya biar Bung Leo yang bicara, ditambah dengan Bung Pinto Mawi, Bung Butar-Butar, kemudian Bung Siahaan ya, Siagian, dan juga Ibu Eli Daneti. Ini, nah di sini saudara Hotman Paris Hutapea ternyata ya, dalam kerangka berpikir kami ini, dia sudah berpindah organisasi advokat. Di sini dia menyerahkan serah terima KTA kepada advokat top Indonesia. Saya nggak ngerti nih ada top Indonesia. Nah, dari Hotman Paris Hutapea SHM Hum diberikan langsung oleh Presiden DPN Indonesia, Dewan Pengacara Nasional, DPN, Dewan Pengacara Nasional, oleh Dr. Faizal Hafid SHMH, bersinergi untuk menciptakan negeri yang maju dan lebih baik. Ini DPN Pradi, DPN Dewan Pengacara Nasional, yang di sini disebut sebagai sebuah pengacara, artinya organisasi top gitu. Nah, saya menduga, saya bukan orang Pradi dan Ibu Eli Daneti ini orang Pradi dan managing partner saya adalah Pradi. Dan itu semuanya orang pimpinannya Pak Otto Hasibuan. Meskipun Pradi hari ini ada beberapa, ada Pradi Pak Otto Hasibuan, ada Pradinya Pak Luhut Pangaribuan, ada Pradinya Pak Junifer Girsang, dan ada satu lagi organisasi yang juga besar yaitu KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah, itu saya vice presidennya dan ada lagi KAI Cucu. Meskipun sekarang sedang kami gugat. Tapi dalam kerangka berpikir kita yang sehat, bahwa organisasi Pradi dan KAI lah yang dilihat orang saat ini sebagai organisasi besar. Nah, sekarang ada tumbuh beberapa organisasi baru. Nah, tentang keabsahan ini pun kami akan uji. Nah, tetapi yang serius dari persoalan ini adalah kalaulah benar Saudara Hotman Paris sudah keluar dan meninggalkan Pradi, ini menurut kami ya pelecehan. Kenapa? Karena dia meninggalkan dengan serta-merta, padahal kita tahu betul bahwa Majelis Kehormatan Nasional Pradi baru saja sidang hasil dari laporan Bang Hotman Sitompul. Di situ mengatakan bahwa saudara Hotman Paris Hutapea tidak bersalah, kira-kira begitu. Ya. Tapi begitu kami preskon, kemudian saudara Leo Situmorang bicara di sini, malamnya, begitu ya Rinda ya? Ya. Pak Otto Hasibuan menelpon langsung saudara Leo Situmorang. Nanti bagaimana ceritanya beliau akan jelaskan. Tapi kaitan dengan ini gitu. Nah, apakah Pak Otto Hasibuan dia bicara kepada Hotman Paris bahwa you ini sekarang sudah nimbul masalah nih. Sudah gerah ini orang pengacara-pengacara di Indonesia. Mungkin begitu ya. Sehingga dia cari perlindungan hukum. Dan ini akan kita kejar karena jangan lupa saudara Hotman bahwa saudara boleh berorganisasi DPNK, Pradi atau kami KAI dan lain-lain.
Tapi yang pasti kita sama-sama lawyer. Sumpah kita satu, yaitu officium nobile, pekerjaan yang mulia gitu. Jelas ya? Jadi menurut kami saudara Hotman Paris ini makin enak mengejarnya. Peradi akan kejar dia, KAI akan kejar dia, dan DPN Indonesia kita mau lihat apakah orang seperti ini di backup atau tidak oleh mereka. Karena ini sudah dianggap meresahkan kita sebagai lawyer. Oke, saya bicara-bicara faktualnya saja ya. Terus yang kedua, setelah nanti dari sini kita akan berangkat ke Polda Metro. Saya sudah kasih beberapa data ke Dirkrimsus. Saya sudah komunikasi dengan Kasubdit dan Kanit. Tiga-tiga sudah saya komunikasi. Bahkan ke Pak Kapolda sudah saya WA langsung. Kita sering komunikasi dengan mereka. Bukan karena kita mengatakan bahwa kita berkawan, bukan. Ini masalah aspek pembicaraan. Kita komunikasi dulu, kan ada di sana konselingnya. Jadi kita diskusi dulu sama mereka gitu. Kita diskusikan, kita lihat seperti apa. Kalau LP atau apa, tetap kita masukkan Dumas gitu, Rinda. Betul. Karena Dumas dan LP sama. Karena saya tahu Pak Kapolri itu dia menangkap bukan saja malah dari LP, dari Dumas yang banyak sekarang diproses. Nah, salah satu poin di dalam kami beracara atau kami di luar acara di persidangan litigasi atau non litigasi disebut di situ bahwa kami menilai perbuatan saudara Hotman Paris Hutapea telah melanggar, diduga telah melanggar norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Perbuatan tersebut juga melanggar kode etik advokat sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 huruf G yang berbunyi advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, yaitu officium nobile. Apakah mulia meluk-meluk orang depan orang ramai? Kau kalau punya bini mau 100 pun bantai di kamar tak ulali orang. Atau ada ribut-ribut. Nah, jadi nanti kita akan pajang foto-fotonya. Kemudian bahwa pasal 3 huruf G dalam penjelasannya menegaskan kepada seluruh advokat di Indonesia untuk harus menjaga sikap dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan saja waktu beracara. Dimanapun dia pakai jas masuk peluk cewek, peluk ini, peluk itu. Nah, nanti kita jelasin. Inilah kode etik kami. Nah, oke. Nah, berikutnya setelah kita dari Polda, kami akan mengantar surat ke DPN Pradi. Kita sudah koordinasi dengan yang senior Bang Muarakarta. Kita akan antar surat ini. Ada nggak ada orang di sana? Sudah koordinasi, katanya ada wasekjen. Kita akan antar ke sana. Kita akan minta agar DPN Pradi dalam ini majelis kehormatannya supaya memanggil saudara Hotman Paris Hutapea dan menghadirkan kita. Ini sama dengan gelar perkara juga di Polri. Boleh kan? Boleh. Kalau hanya mereka saja nggak tahu kita seperti apa. Nah, jadi kita ini atas nama lawyer kepribadian kita bergerak. Nah, ini yang untuk saudara Hotman Paris. Kemudian tentang bagaimana dia, foto mana, seperti apa nanti akan dijabarkan. Nah, kemudian tentang Richard Lee, ini sekali jalan ya. Karena ini rangkaian gitu. Ini bukan dendam pribadi, bukan. Ini bukan dendam pribadi. Kalau terhadap Hotman Paris, kita gerah dengan perlakuannya. Begitu Dinda ya. Nah, yang ketiga, saya menduga dia dengan Richard Lee satu rangkaian. Ini ada dua kasus ini. Saya menduga keras, dia mengganggu saya, mengganggu sehingga klien saya lepas dari saya. Dan saudara Richard Lee tidak mau sebut sampai sekarang siapa itu invisible hand itu. Orang yang di luar itu yang tidak kelihatan katanya dia yang menangguhkan dia sampai sekarang. Mana dia? Karena saya sudah tanya Pak Kapolda langsung, dari Krimsus langsung, sudah saya tanya juga dengan Kasubdit dan Kanit, tidak ada. Hanya surat saya. Nah, kenapa saya ngomong begitu? Karena Richard saya tahu sebelum dengan saya. Kekuatannya sampai di mana, koneksi sampai di mana. Kita tahu kok. Nah, terhadap Richard Lee ini, saya sudah clear urusan di polisi. Selama ini saya masih duga. Kenapa ini kok belum selesai urusan P21-nya. Dan baru-baru ini ketika saya umroh, saya dapat informasi
bahwa saudara Richard Lee mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Dan di sana dia minta dilakukan gelar. Dan saya dapat informasi katanya gelar itu dilakukan. Dan alhamdulillah penyidik Polda Metro Jaya sudah menjelaskan dengan runut dan gelar menyatakan lanjut kasusnya. Ya. Sehingga status dua tersangka Richard Lee sekarang, status tersangka illegal access, status tersangka Kartika Putri yang melaporkan, dua-duanya jalan. Dan sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Agung. Sekarang saya dapat info Kejagung minta ini gelar lagi. Saya akan kejar. Jadi polisi sudah clear ya. Tinggal Kejaksaan, saya hadapi kau. Saudara Adi, berkali-kali saya ingatkan, Anda JPU-nya jangan coba-coba menghalang-halangi ini Adi. Saya akan datang ke Satgas 53 kemarin ke Jamwas, dan saya akan datang bila perlu ke Jaksa Agung, ke DPR RI dan ke Presiden. Dan forum Batak intelektual ada untuk urusan ini semua. Betul ya? Betul. Jadi jangan main-main. Jangan main-main. Pertama, masih ada lawyer yang punya prinsip, masih ada lawyer yang tidak merendahkan orang-orang perempuan-perempuan, dan saudara Richard jangan bermain-main. Anda berpikir bahwa Anda bisa selesai urusan ini, tidak bisa. Kita akan kejar. Dasarnya apa kita tahu. Kuat atau tidak kasusnya kita tahu. Yang terakhir dari saya. Ketika saya sedang berada di Mekah, saya di WA oleh seorang perempuan. Dia curhat ke saya bagaimana dia sangat sedih seorang Hotman Paris memperlakukan yang katanya aspri-asprinya itu, yang seluruhnya itu perempuan. Aneh juga saya ini. Aspri perempuan semua. Banyak orang asprinya laki-laki kan. Perempuan semua, asal perempuan aspri. Sampai 27. Tidak lebih kurang ya 27 orang. Saya kira gajinya pun agak bengek, padahal saya tahu kok kehidupan dia sebenarnya gitu loh. Nah, asal masuk aspri 1, aspri 2. Oke. Di situ dia mengatakan, saya tanya, "Kamu siapa?" "Saya seorang kandidat doktor." Kandidat doktor? Dia seorang Chinese, perempuan, dan dia kuliah S3 di Universitas Sumatera Utara. Dia bilang, "Bang, saya sangat sedih seorang Hotman memperlakukan perempuan Indonesia seperti itu. Meskipun mereka tidak ada kerjaan, tapi jangan dihinakan seperti itu. Tolong abang suarakan. Ada WA-nya di saya, ada orangnya. Saya nggak usah sebut namanya di sini, kalau diperlukan penyidik ada." Jadi saya kira itu dari saya. Silakan, Bung Leo. Ya, baik, terima kasih. Kami dari Forum Batak Intelektual, saya Ketua Umum, ya, Leo Situmorang SMH. Sini ada juga Ketua DPC, Ketua DPD, rekan-rekan dari bidang hukum, LBH. Kami di sini adalah bukan mencari panggung, ingat. Kemarin saya dapat dari Instagram yang diberikan Pak Rasman ke kita, bahwasanya seorang Hotman mengatakan kecil kalian. Ingat, di atas langit ada langit. Ya, jangan anggap semua orang itu sama. Kami ini social control berbasis massa, ormas yang selalu membela kepentingan umum untuk mendapatkan haknya. Di sini kami berperan, ya. Kami melihat di sini itu ada posting-postingan. Saya juga seorang pengacara, lawyer juga di sini, merasa sedih dan prihatin. Seorang tokoh, seorang public figure, seorang senior pengacara berkali-kali menyampaikan di sosmed, dimanapun, di Instagram ataupun di berita-berita, memamerkan bentuk seseorang wanita terhadap dirinya. Ingat, ini Indonesia, bukan negara barat. Ya, ingat sekali lagi saya bilang, di atas langit ada langit. Jangan bicara Anda kecil. Semut aja pun kalau diinjak pasti melawan. Ingat itu, Bung Hotman. Jadi kami ini bukan istilahnya mau cari pamor, bukan. Kami melihat ini harus Forum Batak Intelektual harus turun terhadap perilaku penyimpangan ini. Kalau menurut saya ini penyimpangan. Saya juga bukan baik-baik sekali. Kami profesi juga. Ya kalau lo mau pamer harta Ferrari, Jaguar, helikopter, no problem. Ya, ingat, no problem. Tapi kalau Anda coba-coba memamerkan bentuk seorang wanita, ya, di sosmed dengan kelihatan, apalagi di sini ada indikasi dugaan penyebaran video porno yang dilakukan seseorang, ya, di Instagramnya, ingat, nanti biar kepolisian yang akan menerangkan itu nanti. Ini contoh ini. Ini bagaimana kita pinggir jalan, coba nih. Ini kita profesi terhormat loh, bisa nobilo loh, seperti kata Pak Rasman nih. Ya, ini coba nih.
Ya, kita tidak pernah merasa wah itu kesuksesan seseorang itu biasa, itu hakmu. Ya, kamu mau dapat jaguar, kamu orang kaya, mau uang nggak berseri terserah. Tapi jangan Anda lakukan seperti ini. Ya, lihat nih banyak nih kaum milenial tuh banyak di postingan tuh. FBI segera turun untuk menyuarakan suara perempuan. Ya, ini ingat nih. Inilah tugas kami sebagai sosial kontrak berbasis massa. Ya, di samping kami juga seorang lawyer. Ini tugasnya ormas ini. Jadi kalau tadi Bung Rasman dari seperti hukum, kami dari ormasnya. Ya, jangan dilakukan. Kalau Anda memang orang terpelajar, orang hebat, jangan beginilah. Ya, coba. Ini Indonesia bukan negara barat, bukan negara barbar, bukan negara liberal ini kita nih. Posting-posting, ya. Apalagi kita punya keluarga, punya anak gadis, ya kan? Jangan. Orang Batak pula lagi nih. Gitu loh. Jadi itu aja. Kami di sini merasa sangat terganggu, ya, dan nanti kami mungkin dari Pak Dir LBH kami akan melaporkan dugaan penyebaran video porno itu. Ya, itu aja dari kami. Tambahin, Pak Dir. Ya, silakan Pak Dir. Ya. Bintomai. Pak Rasman. Ya. Leo. Benar yang dibilang Pak Rasman, hari ini kita action. Karena Pak Hotman Paris sudah menanggapi, walaupun dalam postingannya dia bilang saya tidak peduli, kalian itu kecil, namun ditanggapin dan beberapa postingan dihapus. Menurut kami itu adalah rasa khawatir dan gugup dari Pak Hotman Paris, di mana dugaan eksploitasi terhadap tubuh wanita yang selalu diumbar-umbar di Instagramnya merupakan contoh yang tidak patut ditiru sebagai seorang advokat. Dan kami juga akan menelusuri apakah memang perempuan itu sudah dewasa atau bahkan ada yang di bawah umur. Ya. Jadi karena banyak sekali asisten pribadinya, kami sudah mulai mencari data-data ini. Apakah memang eksploitasi terhadap tubuh wanita atau anak di bawah umur. Sehingga kami langsung bergerak ke Polda membuat laporan terkait dengan Undang-Undang ITE pornografi ataupun tentang eksploitasi terhadap perempuan atau anak. Saya kira demikian dari LBH. Di sini sudah ada semua pengurus-pengurus LBH sudah menyiapkan kuasa, jadi langsung kita Habis dari sini langsung ke Polda, Iya. buat laporan. Jadi saya harapkan teman-teman nanti ikut gabung ya. Koordinatornya Intan. Sebelum Bu Ida, saya tambahkan, FBI ini bukan ormas biasa. FBI ini didirikan oleh 100 lawyer. 100 lawyer ya, Dinda ya. Ya, Saya masih ingat, saya ikut kali. di situ. Ketua umumnya beliau, ketua majelis kehormatannya saya, maksudnya ketua Dewan Penasehat, kemudian Bung Siregar Bintomani itu adalah direktur. Kita lengkap semua, se-Indonesia. Kemarin pelantikan di Sulawesi, Sumatera Selatan tuh gubernur datang. Jadi betul-betul kita prihatin. Nah, untuk ini maka kalau ini tidak cukup, besok-besok gerak lagi nih lebih banyak. Ya. Untuk Richard pun nanti teman-temannya akan turun juga. Nah, silakan Bu Ida dari segi perempuannya nih dan pengurus Pradi. Assalamualaikum. Saya di sini menyampaikan rasa kecewa yang dalam terhadap seorang senior pengacara yang luar biasa, yang selalu memamerkan kekayaannya, tapi dia tidak punya etika, tidak bermoral. Ketika di jalan-jalan dia lakukan hal-hal seperti ini, seperti yang kita lihat tadi. Ini apaan ini? Apakah jiwanya seperti, sedangkan kucing atau binatang aja malu begini. Ini lebih dari binatang menginikan, memperlihatkan seperti ini. Saya malu sebagai perempuan. Tolonglah perempuan-perempuan itu jangan mencari makan seperti ini, mau dimain-mainkan oleh laki-laki bejat seperti ini. Ini apa ini? Seorang penegak hukum tidak bermoral. Saya tantang Anda, Hotman Paris. Luar biasa kelakuan Anda, lebih dari binatang. Tidak punya rasa malu, biadab. Mungkin ini ya, tolong Pak Hotman Paris, hentikan gerakan-gerakan Anda dengan kekayaan yang merendahkan martabat perempuan. Tidak menghargai ibu Anda perempuan, anak Anda perempuan. Apa Anda ingat, hukum karma itu ada. Seperti Adinda tadi bilang, di atas langit ada langit. Ingat Pak Hotman Paris, kami tantang Anda. Ini pekerjaan biadab, bukan manusia ini. Binatang yang selalu melihatkan pornografi. Sedang binatang aja malu. Kucing malu dia di depan umum. Ini lihat,
Banyak lagi ini. Tolong kalau bisa Ketum Pradi Poto Hasibuan, saya yakin dia masih anggota, belum ada pencabutan anggota, pecat dia. Bukan layak dia sebagai seorang pengacara. Mentang-mentang penegak hukum semena-mena, mentang punya harta, tidak bermoral juga tidak. Kita ada budaya, bangsa Indonesia ini punya budaya yang diatur dalam etika. Moral dan etika itu utama di bangsa ini. Itu mungkin dari saya. Tolong sekali lagi kami minta kepada yang berkompeten, yaitu Pak Kapolri. Ini sudah masuk pornografi. Tolong ini, seperti instruksi Pak Kapolri, pornografi itu kita harus tuntas berantas habis. Kapan perlu dengan orangnya dituntas berantaskan ini. Sudah meresahkan kaum perempuan. Terima kasih. Audio Jungle.